Adegan memperlihatkan seorang peramal, yaitu Dodoria Santa, yang sedang mencoba membaca pikiran seorang artis di depan umum. Namun terus saja salah menebak. Para staf kemudian membahas bahwa Dodoria tampaknya tidak akurat. Bahkan klaimnya tentang seorang idola muda yang sudah berkeluarga pun diragukan. Di dalam taksi, Dodoria Santa dikenal oleh sopir yang pernah melihatnya di televisi. Sopir itu mempertanyakan apakah Dodoria benar memiliki kekuatan khusus. Tiba-tiba Dodoria meminta diturunkan di tepi jalan, membuat sang sopir mengira dia telah menyinggung Dodoria. Di tempat lain, Okarun yang kerasukan mendekati Ayase yang sedang pingsan di jalan. Saat Okarun hampir menyerang Ayase, Dodoria Santa muncul dan mengungkapkan kekesalannya kepada cucunya alias Ayase yang sering membawa masalah. Ternyata Dodoria Santa adalah nenek Ayase yang masih tampak sangat muda dan mempesona. Dia pun bersiap melawan roh nenek Turbo yang merasuki Okarun. Nenek Turbo segera menyerang Dodoria, namun langsung terbakar karena masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan Dodoria. Setiap kali mencoba keluar dari lingkaran jebakan itu, Nenek Turbo terus saja terbakar. Dodoria menjelaskan bahwa lingkaran itu bekerja seperti penjara, di mana paku di dalamnya menciptakan penghalang yang melindungi dari luar. Sementara, memasang penghalang di luar justru menjebak orang di dalamnya. Dodoria yang dilindungi penghalang mendekati Nenek Turbo. Nenek Turbo mengancam akan memakan Dodoria hidup-hidup. Tetapi, Dodoria dengan berani menyatakan bahwa dia tidak hanya akan menahan Nenek Turbo, tetapi juga berencana membunuhnya. Dodoria mulai memukul Nenek Turbo di dalam lingkaran, meremehkan kecepatannya yang terbatas di situ. Ketika Dodoria hendak memukul lagi, Nenek Turbo memperingatkan bahwa jika dia terbakar, Okarun juga akan mati. Namun Dodoria dengan tegas menyatakan bahwa semua pria yang berani mengganggu cucunya akan dia habisi, dan tiba-tiba Ayase ini terbangun dan menemukan dirinya di kamar. Saat keluar, dia melihat neneknya alias Dodoria sudah kembali dan menonton televisi. Dodoria menyinggung bahwa Ayase mungkin pergi ke tempat angker. Tetapi Ayase membantah, menjelaskan bahwa temannya yaitu Okarun yang sebenarnya pergi ke sana. Ayase lalu bertanya di mana Okarun karena tanpa dirinya situasinya bisa berbahaya. Dodoria menjawab bahwa roh jahatnya sudah dia bunuh. Di sini Ayase pun cemas dan Dodoria menyinggung mengapa Ayase sekarang percaya hantu, padahal sering menyebutnya dukun palsu. Ayase lalu meminta maaf kepada neneknya. Dodoria menyuruh Ayase untuk memeriksa kuil di rumah mereka. Di sini Ayase bergegas ke sana, merasa bersalah mengingat bahwa Okarun begitu senang memiliki teman seperti dirinya. Namun kini malah terkena kutukan akibat permintaannya untuk pergi ke tempat angker. Saat Ayase membuka kuil, ternyata Okarun ternyata baik-baik saja dan merasa lega melihat Ayase yang selamat. Ayase yang sebelumnya khawatir langsung menutup pintu dan merasa kesal karena kekhawatirannya ternyata berlebihan. Meski begitu, Ayase sebenarnya senang Okarun bisa selamat. Tidak lama kemudian, nenek Ayase muncul dan bertanya sejak kapan Ayase berteman dengan hantu. Neneknya juga mengatakan bahwa kutukan Okarun tidak akan aktif selama dia berada di dalam kuil. Ayase menjelaskan bahwa Nenek Turbo telah mengambil tweet-tweet Okarun dan selama benda itu belum dikembalikan, kutukan akan terus ada. Ayase merasa bertanggung jawab untuk membantu Okarun. Ayase juga memberitahu neneknya bahwa dia kini bisa menggunakan kekuatan Esper yang bangkit saat dia pergi ke tempat alien. Namun Dodoria tidak percaya pada alien atau UFO dan Ayase di sini pun mengerti. Nenek Dodoria pun merasa Ayase selalu terlibat dalam hal-hal merepotkan seperti Nenek Turbo yang dulu dikenal sebagai nenek 1000 km per jam alias hantu modern yang sering mengamuk dan kini tinggal di terowongan angker. Dodoria bercerita bahwa saat dia pernah memeriksa terowongan angker itu, dia merasakan energi jahat yang begitu besar sehingga tidak bisa mendekatinya. Di dalam terowongan tersebut terdapat sosok hantu kuat bernama Bau Reksa yang merupakan penghuni paling menakutkan di sana. Bau Reksa adalah hantu terkuat di wilayah itu dan tidak ada dukun yang mampu melawannya. Ternyata, Bau Reksa kini bergabung dengan Nenek Turbo. Dodoria memperingatkan Ayase agar tidak lagi terlibat dengan mereka karena dia tidak mau kehilangan cucu tersayangnya. Dia bahkan menyuruh Ayase untuk melupakan Okarun. Namun, Ayase tetap bersikeras ingin membantu Okarun. Akhirnya, Dodoria memberi saran agar Ayase memancing Nenek Turbo keluar dari wilayah Bau Reksa. Karena nenek itu sangat percaya diri dengan kecepatan larinya. Begitu Nenek Turbo keluar dari terowongan, kekuatannya akan melemah dan akan lebih mudah dikalahkan.
Ayase merasa rencana mengecoh Nenek Turbo terdengar mustahil, terutama karena Dodoria menegaskan dia tidak bisa membantu. Namun Dodoria menyarankan agar Ayase dan Okarun berlatih lari serta melakukan latihan fisik seperti push up, sit up, pick up, dan squat. Ayase juga diminta meningkatkan kekuatan espernya. Setelah Dodoria pergi, Okarun meminta maaf kepada Ayase karena sebelumnya hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Sedangkan Ayase berjuang demi keduanya. Meski demikian, Ayase tidak mempermasalahkannya dan mereka kembali bercanda seperti biasa. Saat Okarun merasa haus, Ayase pun pergi mengambil air untuknya. Sementara itu, Dodoria melihat berita yang menayangkan ramalannya tentang seorang idola alias Soma yang ternyata memang memiliki anak di luar nikah. Keesokan harinya, saat Okarun ingin ke toilet, dia merasa kesulitan karena Ayase harus terus mengikutinya agar dia tidak kembali kerasukan. Ayase menjelaskan bahwa dia bisa menahan Okarun agar tidak berubah dengan cara melihat dan mengendalikan aura jahat yang muncul dari tubuhnya. Yang menekan aura tersebut membuatnya mengecil. Ayase juga menyebutkan bahwa semua benda termasuk pohon dan kerikil memiliki aura dan dia bisa mengendalikan kerikil meski dalam jarak terbatas. Namun kekuatan espernya yang dulu kuat kini melemah. Dan neneknya menyarankan agar Ayase belajar menggunakan indera lain bukan hanya mata. ゆっくりと感じるんだ。どう？変身してる。ダメじゃん。 Sementara itu, Okarun harus segera ke toilet dan Ayase tetap menjaga agar kutukan di dalam dirinya terkendali. Nenek Dodoria menambahkan bahwa kekuatan Ayase mungkin tersegel dan perlu dilepas perlahan melalui latihan. Tiba-tiba, Ayase melihat sosok Nenek Turbo yang memperingatkan bahwa kutukannya bisa menular melalui Okarun. Dia mengancam agar Ayase datang ke terowongan malam itu juga, tanpa memberi waktu lebih banyak untuk latihan. Setelah Nenek Turbo pergi, semuanya kembali normal. Tapi Okarun dan Nenek Dodoria malah mimisan. Melihat penghalang berlumuran darah, Dodoria sadar sesuatu telah terjadi saat dirinya tidak sadarkan diri. Lalu Ayase menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya. Malam harinya, Ayase dan Okarun mengenakan pakaian aneh yang disebut Dodoria sebagai rompi anti peluru untuk melawan roh jahat. Sebelum pergi, Dodoria memeluk Ayase dan berpesan agar dia selamat. Dalam kereta cepat menuju terowongan, Okarun merasa malu dengan pakaiannya. Sementara Ayase kesal karena Nenek Turbo telah melukai neneknya. Ayase lalu melepas rompinya, merasa bahwa baju tempur harus tetap terlihat modis. Sesampainya di depan terowongan angker, mereka berdebat tentang siapa yang akan masuk duluan. Ayase mencoba merayu dengan wajah manisnya, tetapi Okarun bersikeras agar mereka masuk secara bersama-sama. Saat masuk, mereka kembali bertengkar hingga tiba-tiba melihat wajah besar Nenek Turbo di depan mereka. Ayase dan Okarun panik dan memutuskan harus segera keluar dari kota Sonoho untuk memancing Nenek Turbo keluar dari wilayahnya. Namun saat berbalik, mereka mendapati Nenek Turbo besar menghadang di belakang, sehingga mereka terjepit antara dua sosok Nenek Turbo. Okarun lalu meminta Ayase melepaskan sedikit auranya agar dia bisa berubah. Namun kekuatannya justru menghilang. Ternyata Nenek Turbo telah menghapus kutukan Okarun dan mengembalikan duit-duitnya. Menyadari bahwa Okarun telah memanfaatkan kutukannya untuk berubah, Nenek Turbo marah dan berniat memakan mereka hidup-hidup. Ayase teringat cara neneknya untuk menantang Nenek Turbo yang sombong dengan kecepatan kakinya. Lalu Ayase menantangnya untuk adu lari. Mendengar tantangan ini, Nenek Turbo kembali ke wujud semulanya dan menerima tantangan tersebut, lalu menanyakan aturan lombanya. Ayase menjelaskan bahwa ini bukan lomba lari, melainkan permainan kejar-kejaran. Jika Nenek Turbo menangkap mereka, dia menang. Ayase menetapkan aturan bahwa Nenek Turbo harus menghitung hingga 10 menit sebelum mengejar mereka. Nenek Turbo menyetujui aturan dan menyatakan ketidaksukaannya kepada orang yang melanggar aturan. Ayase dan Okarun pun mulai berlari menjauhinya. Namun, Nenek Turbo justru menghitungnya dengan sembarangan, membuat Ayase merasa caranya aneh. Saat hitungan 10 menit tiba, Nenek Turbo mencoba menangkap Ayase, lalu menyatakan bahwa giliran 10 menit Okarun akan dimulai. Okarun protes, merasa Nenek Turbo curang. Namun, Nenek Turbo berdalih mereka tidak menetapkan aturan hitungan. Ketika hitungan anehnya selesai dan Nenek Turbo hendak menangkap Okarun, tiba-tiba Okarun melompat dan menggigit tetek Nenek Turbo. Nenek Turbo kesakitan dan tidak bisa menggunakan kekuatannya yang ternyata terhalang oleh seragam khusus Okarun.
Nenek Turbo yang marah berusaha merasuki Okarun dan berniat memakan Ayase. Namun saat itu juga Nenek Turbo merasakan tubuhnya tergenggam erat menahan gerakannya. Ayase kini bisa melihat jelas aura jahat Nenek Turbo yang merasuki Okarun sehingga dia dapat menangkapnya lebih baik. Namun tiba-tiba bau reksa muncul dan mulai mengejar mereka. Bentuk bau reksa mirip kepiting. Yang lucunya malah teralihkan perhatian oleh papan peringatan beruang dan memukulinya. Ayase merasa ini saat yang tepat untuk menggunakan kekuatan Nenek Turbo. Saat berlari kencang, Okarun mengaku tidak bisa berbelok dan akhirnya mereka jatuh dari tebing ke tengah kota. Namun, bau reksa tetap mengejar mereka. Saat mereka berlari sambil bergandengan, orang-orang di sekitar hanya melihat mereka seperti sedang bermain kuda-kudaan, tidak menyadari hal gaib yang terjadi. Ayase kemudian memiliki ide untuk menjebak bau reksa dengan membawa mereka ke sebuah resort kesehatan dengan kolam pemandian air panas. Dan rencana Ayase berhasil membuat bau reksa terdiam sejenak. Namun, Ayase malah berpikir bau reksa tampak seperti kepiting rebus yang enak untuk dimakan. Kocak. Okarun di sini terkejut, kembali menyuruh Ayase untuk kabur. Mereka merasa aman dan hanya perlu berjalan keluar dari wilayah Nenek Turbo. Namun tiba-tiba mereka dihadang pasukan mayat hidup yang merupakan ulah Nenek Turbo yang meminjam kekuatan roh dari wilayahnya. Hantu-hantu itu seolah berhenti dan Ayase mengajak Okarun untuk kembali serius. Mereka mulai menerobos kerumunan musuh yang banyak. Saat berlari, Okarun diminta untuk tidak berhenti dan melompat. Di udara, Ayase melihat sebuah kereta dan merasa memiliki ide. Namun mereka akhirnya terjatuh dan kesakitan. Saat hendak bangkit, Ayase heran karena Nenek Turbo yang ia genggam telah menghilang. Tiba-tiba, Nenek Turbo kembali muncul dan mulai menghajar mereka. Sementara mereka kini terpojok oleh rombongan hantu di bawah naungannya. Nenek Turbo menyebut Ayase dan Okarun tidak menghormati orang tua. Ayase membalas, menyatakan bahwa Nenek Turbo telah merundung generasi muda hingga seperti ini. Percakapan mereka akhirnya membuat Nenek Turbo bergabung dengan bau reksa. Dan dia menyuruh Ayase dan Okarun berlari sejauh apapun. Ayase menjawab bahwa dia hanya butuh 1 detik untuk kabur. Ayase lalu menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan apa saja, termasuk sebuah kereta cepat yang melaju ke arah kota. Dia menyatakan bahwa Nenek Turbo yang dulu dikenal sebagai nenek 100 km per jam tidak akan bisa mengejarnya karena kereta itu melaju 120 km per jam. Namun saat kereta berbelok, Nenek Turbo berhasil mengejar mereka, bertekad tidak akan membiarkan mereka lolos. Meski begitu, Ayase tetap tenang dan mengarahkan tangannya ke depan Nenek Turbo. Sementara itu, Dodoria telah menunggu kedatangan Ayase dengan jebakan yang telah dipersiapkan. Batas wilayah Nenek Turbo terlihat berwarna merah, sementara di luar wilayah itu terang. Ayase memegang Nenek Turbo dengan erat, percaya diri bahwa dirinya yang menang. Saat Nenek Turbo dan bau reksa meledak, Ayase melihat beberapa roh gadis di tubuh monster itu. Setelah itu, Ayase membawa Okarun ke tepi stasiun, dan roh-roh yang mengejar mereka mulai memudar. Okarun terbangun dan panik, lalu bertanya tentang keberadaan Nenek Turbo dan bau reksa. Nenek Dodoria kemudian menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak ingin menggunakan cara kasar. Dia mengungkapkan bahwa banyak gadis umuran Ayase yang dianiaya dan dibuang ke terowongan. Dodoria dan ahli goib sudah lama mengejar Nenek Turbo yang selalu muncul di tempat roh gadis yang meninggal secara tidak wajar. Mungkin untuk menghibur mereka yang tidak bisa pergi ke alam sana. Namun roh-roh tidak boleh menyerang manusia, jadi mereka harus mengirim roh-roh tersebut ke alam sana. Nenek Dodoria bersyukur Ayase dan Okarun masih hidup. Mereka pun kembali ke rumah dan berpesta makan kepiting bersama. Okarun terlihat lesu dan kehilangan nafsu makan sehingga Nenek Dodoria mencoba menghiburnya. Beberapa waktu kemudian, Ayase bersiap mengantar Okarun untuk pulang. Di dalam hati, Okarun merasa ada yang aneh saat mereka mengucapkan selamat tinggal. Ayase pun menegur Okarun, mengatakan mereka bisa bertemu lagi esok hari. Okarun! Mata ashita! Hai!